kalaupun orang ngasih kita sesuatu, puji Allah, alhamdulillah. Hakikatnya Allah memberiku melewati tangan orang itu. Kita dagang, orang belanja, yakinlah Allah memberi kita rezeki melewati pembeli. Yakin. Oh, dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan sepekan nggak pelari sama sekali. Yakinlah Allah belum memberi kita rezeki. Yakinlah, sabar. Bukankah Allah mewajibkan ikhtiar? Hanya usaha, hasil Allah penentunya. Makanya kaum muslimin, orang yang sadar akan ini, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, depan kita ini sudah diadakan soft launching Baitul Mal Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang, di mana Masjid Fathahillah ini insya Allah melalui Baitul Malnya menerima dan menyalurkan zakat, infak, sodakoh, dan apa saja yang bisa sampaikan, dititipkan melalui Baitul Mal ini untuk nanti disebarkan kepada kaum muslimin yang memang mereka membutuhkan. Mudah-mudahan dengan adanya Baitul Mal ini ya menggerakkan ekonomi umat dan membuat harta kita menjadi berkah karena Baitul Mal atau karena infak sodako yang kita berikan. Mari kita mengajak kepada para sahabat semuanya, kaum muslimin, kita titipkan harta kita melalui Baitul Mal Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khutbah kita berjudul Hakikat di balik keikhlasan. Bicara hakikat itu berarti ruhnya sesuatu, intisari sesuatu, makna prinsip yang terkandung pada sesuatu itu. Itulah makna hakikat. Sementara keikhlasan artinya sebuah sifat yang kita miliki, bahwa mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu, termasuk ibadah apapun yang kita kerjakan,
semata-mata karena Allah mengharapkan balasan dan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita perbuat, yang kita kerjakan, jangankan menyangkut peribadatan, menyangkut dunia saja, diniatkan karena Allah, mengharapkan balasan dan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa itu terjadi? Bukankah Allah menyatakan di Quran surat yang ke-6 Al-An'am ayat yang ke-162 sampai 163. Apa kata Allah? Qul, hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, segala ibadahku, segala peribadatanku, wa mahyaya, wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Untuk Allah semata, karena Allah mengharapkan keridhaannya. Ini ayat. Makanya Allah menginginkan suatu sifat yang kita miliki, yang mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan kesayangan Allah, yaitu sifat ikhlas. Dan Allah akan benci kepada kita, akan murka kepada kita kalau sifat ini sudah hilang dari hati kita masing-masing. Jangankan beribadah, cari nafkah saja, dagang kita di toko, hendaklah mengharapkan keridhaannya. Dengan cara, aku usaha ini karena Allah. Allah perintah kepadaku dengan dagang, dengan usaha, dapat rezeki untuk biaya rumah tangga, untuk menafkahi istriku, amanah Allah kepadaku, menafkahi anakku, amanah Allah kepadaku. Allah nyuruhku berusaha, dan kewajibanku hanya ikhtiar, hanya usaha. Hasil Allah menentukan. Kewajiban kita hanya usaha, hasil Allah menentukan. Makanya orang ikhlas usaha itu dapat banyak dia bersyukur, dapat sedikit dia qanaah, enggak dapat dia sabar. Jangankan enggak dapat, yang sudah ada Allah ambil, dia enggak masalah. Dia hanya mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu kaum muslimin, perlunya dan wajibnya kita memiliki sifat ikhlas ini. Bukankah Allah mengatakan juga ketika kita berhaji, berumrah, surat 2 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah hajimu, ibadah umrahmu lillah, karena Allah. Haji kita, umrah kita, tetap Allah tegaskan karena Allah. Salat kita, berkorban kita juga karena Allah. Bukankah kita sudah hafal ayatnya? Tiap salat kita baca ayatnya itu, Al-Kautsar, surah 108, ayat yang pertama. Ayat kedua, inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberi kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tak terhingga, yang tak terhitung. Kita lahir nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, sekarang punya segala-galanya. Karena siapa itu? Ya karena Allah. Makanya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah itu, Allah perintah kita apa? Fasolli, solatlah. Solat kita kerjakan dalam rangka syukur nikmat. Wanhar, berkorban kepada Allah juga untuk syukur kepadanya. Solat kita, berkorban kita dalam rangka syukur nikmat. Dikerjakan keduanya, li rabbika, karena Rabb, karena Allah. Berarti jelas sekali. Kita berhaji, kita berumrah, kita sholat, kita berkorban, bahkan hidup mati ini Allah tegaskan semuanya untukku, karena aku. Berharaplah
aku melasinya. Dan jangan kalian berharap kepada manusia, kata Allah, nanti kecewa. Kalau ke manusia berharap balasan, kita kecewa. Tapi kalau ke Allah, pasti Allah berikan. Allah berikan pasti. Caranya gimana? Ada 4 cara Allah balasi kebaikan kita itu. Pertama di dunia. Di dunia dibalasi, dicicil, dikasih sedikit. Yang kedua, setelah mati di alam kubur, mendapat nikmat kubur. Yang ketiga di akhirat, surga terbentang luas, penuh dengan kenikmatannya. Yang keempat, diizinkan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya Al-Quran dan Sunnah dalilnya. Ini cara Allah balasinya. Makanya jangan ragu sama Allah, jangan ragu. Kalau berbuat sesuatu, kerja sesuatu, hanya Allah balasannya, tidak akan kecewa, yakinlah. Kalaupun orang ngasih kita sesuatu, puji Allah, alhamdulillah. Hakikatnya Allah memberiku melewati tangan orang itu. Kita dagang, orang belanja, yakinlah Allah memberi kita rezeki melewati pembeli. Yakin. Oh, dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan sepekan enggak pelari sama sekali. Yakinlah Allah belum memberi kita rezeki. Yakinlah. Sabar. Bukankah Allah mewajibkan ikhtiar? Hanya usaha. Hasil Allah penentunya. Makanya kaum muslimin, orang yang sadar akan ini, dia tidak akan mau mengambil punya orang. Tidak kamu merampas punya orang. Kenapa? Allah telah mengatur rezekiku. Orang yang suka mengambil punya orang, dia tidak sadar rezekinya Allah yang mengatur, sehingga terpaksa punya orang diambilnya. Na'udzubillah. Untuk itu, untuk merubah segala-galanya, tanamkan satu sifat, yaitu keikhlasan. Kita diberi amanah oleh Allah, anak, dapat cucu, itu amanah. Kewajiban kita apa? Jaga dia, pelihara dia, kasih sandang pangan papannya, sekolahkan dia, obati kalau sakit, selesai. Masalah anak balas budi tidak, urusan dia sama Allah, bukan kita urusannya. Yakinlah kaum muslimin, kalau kita karena Allah berbuat, Allah pasti balas. Caranya melewati anak itu. Makanya perlu luruskan niat, terutama untuk korban ini. Sebentar lagi kita mau masuk ibadah korban. Korban karena Allah. Khatib menyarankan, kalau kaum muslimin orang yang mampu, tokonya banyak, uangnya banyak, miliaran, uangnya banyak, kenapa hanya satu kambing korbannya? Bukan tidak boleh, boleh dan sah. Satu kambing korban sah. Itu syariatnya, itu fikihnya. Tapi kita meyakini, ya Allah, uangku sangat banyak, miliaran ya Allah, rasanya kurang pantas korban segitu. Ya Allah, aku korban satu sapi ya Allah. Allahu Akbar. Yakinlah, setiap yang kita perbuat Allah pasti balas kok. Allah pasti balas. Semakin banyak perbuatan kita, semakin banyak pula balasannya. Yakinlah Allah membalasinya. Dan apapun kita perbuat, tidak ada yang tak berbalas. Jangankan kebaikan, keburukan saja berbalas kok. Jangankan kebaikan, keburukan, kejahatan kita perbuat pasti berbalas. Makanya tidak ada perbuatan yang tak berbalas. Untuk itu, niatkanlah segala-galanya karena Allah semata. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas ini, terbuka rezeki kita, datang hidayah kepada kita, rahmat tercucur, berkah pun tiba, ridho pun menyertai kita. Sehingga kalau Allah sudah ridho kaum muslimin, penyakit corona segera hilang. Yakin sajalah, masalah akan tuntas semuanya. Kenapa? Yang penyelesai masalah hanya Allah. Punya harta benda, kekayaan ini Allah. Kalau kita butuh, Allah berikan. Jangankan butuh, lebih kebutuhan Allah berikan. Untuk itu segera perbaiki niat. Beribadahkah, bekerjakah, karyawankah kita,
anak buah ke kita karena Allah, selesai. Kalaupun gaji sedikit, kerja kebanyakan, jangan khawatir, Allah menggantinya nanti dengan balasan di akhirat, pasti itu. Karena rumusnya tidak ada kebaikan yang tak berbalas. Dan jangan kecewa kepada makhluk, karena makhluk terbatas pembalasannya. Pembalasan yang maha adil, yang sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan dengan sifat ikhlas ini Allah segera memberikan kita yang terbaik, baik dunia dan baik akhirat. Fa'tabiru la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin wansurna alal qaumiz zalimin wansurna alal qaumil munafiqin wansurna alal qaumil fasiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.